nggak termasuk syarat untuk rujuk untuk menghapus tato, nggak termasuk itu posisinya. Karena itu lazim dan wajar ya harus dilakukan Pak Randy ya. Ya nggak mungkin kan kalau ada tetap ada itu tatonya kan ya. Posisinya sama sekali kita nggak ke arah sana untuk masalah pidana, karena Pak Randy juga masih dekat sama anak. Posisinya kita juga mempertimbangkan hal-hal itu. Mungkin dari situ kita lihat Pak Randy gimana nanti ngasih resumenya, masuk akal atau enggak di dalam resume itu nanti dibikin, kan kita lihat. Nah, sampai detik ini belum dikirim sih. Keinginan Lady Nayawan bercerai dari Randy Kiernet belum berubah. Sampai kini, Lady belum berpikir untuk melaporkan Randy dan Shahnaz atas dugaan perzinahan. Hal itu dilakukannya dengan satu alasan yang sangat mulia. Ada apa dengan Lady? Tak pernah dianggap oleh Shahnaz mengapa Lady tidak mau menyeret perempuan yang telah merebut suaminya sekaligus merusak rumah tangganya ke jalur hukum. Keputusan Lady yang kekeh bercerai rupanya sudah mulai dia wujudkan. Saat ini, Lady sudah keluar dari rumah dan membawa ketiga buah hatinya. Lantas, seperti apa kehidupan Lady dengan ketiga buah hatinya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Keputusan Lady Nayawan bercerai dari Randy Kiernet sudah menjadi harga mati dan tidak bisa ditawar. Mengingat perselingkuhan yang dilakukan Randy dengan Shahnaz bagi Lady merupakan kesalahan fatal yang tidak termaafkan. Meski keinginannya bercerai dengan Randy sudah bulat, Lady belum terfikirkan untuk mempidanakan suaminya itu atas dugaan perzinahan. Tentu saja keputusan Lady menuai beragam komentar dari banyak orang. Sebab tidak sedikit yang menginginkan Lady melaporkan Randy dan Shahnaz atas perbuatan yang dilakukannya. Lantas, apa alasan Lady enggan melaporkan Randy dan Shahnaz atas dugaan perselingkuhan? Posisinya sama sekali kita nggak ke arah sana untuk masalah pidana, karena Pak Randy juga masih dekat sama anak. Posisinya kita juga mempertimbangkan hal-hal itu. Gitu ya, jadi nggak arah ke sana, tetap bulat bercerai. Iya. Kalau dilihat dari yang pernyataan saya sebelumnya, ini sudah Bu Lady pengennya deadlock. Pak Randy maunya rujuk, jadi hakim memutuskan untuk dikasih perpanjangan waktu. Kalau dari story saya yang dari awal kan di situ kan jelas ya, saya membukakan jalan gitu untuk mereka gitu. Tapi kan nyatanya beda, ternyata hanya fantasi atau apa ya, saya juga kurang paham. Sebenarnya saya dari awal ya tujuannya itu gitu, ngasih jalan, tapi kan ternyata berbeda gitu yang terjadi. Gitu loh Mbak, jadi kalau dibilang bingung saya masih bingung. Kasus orang selingkuh kan bukan cuma saya ya, tapi kan yang kasusnya sampai satu Indonesia Raya tahu itu kan saya. Mungkin itu udah cukup bikin saya kapok, karena kalau saya kasarnya gini deh, kalaupun misalnya saya melakukan lagi, saya dapetin Lady aja nih, untuk komunikasi sama Lady aja sekarang susah, Mbak. Saya mau perbaikin aja susah. Apalagi saya mikir lagi buat ngelakuin lagi. Saya mikirin anak-anak saya, nanti gedenya kayak gimana, pemberitaan kayak gimana. Belum lagi yang digoreng, belum lagi yang nunggangin buat keuntungannya, buat jualan. Jadi buat saya cuma mikir satu, anak-anak saya jangan sampai jadi korban. Kalaupun anak-anak saya ngelihat saya ini yang bersalah, seenggaknya dia lihat papanya ini papa yang bertanggung jawab, akuin kesalahan, minta maaf sama mamanya, berjuang nyatuin keluarga lagi secara baik-baik. Ini perjuangan saya aja mah buat dapetin istri saya lagi. Mungkin ini
Cara saya untuk nunjukin tanggung jawab saya udah buat salah besar. Saya nyakitin hati dia berkali-kali. Ini mungkin juga sebagai permohonan maaf saya sama Lady. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Ya ini perjuangan saya aja untuk dapetin Lady lagi, hatinya Lady lagi. Tanggal 2 Agustus 2023 nanti, sidang mediasi kedua antara Lady Nayawan dengan Randy Kiernet akan kembali digelar. Bagi Randy, inilah kesempatan terakhir yang dapat ditempuh untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya yang kini diambang keruntuhan. Mengingat diundurnya sidang mediasi merupakan keinginan Randy yang dikabulkan oleh pengadilan. Meski sidang mediasi lanjutan akan digelar pekan depan, Lady sampai kini belum menerima resume atau draft dari pihak Randy. Dan belakangan beredar kabar yang menyebutkan jika Lady siap rujuk dengan Randy. Lantas, benarkah kabar tersebut? Bagaimana pihak Lady menanggapi kabar tersebut? Mungkin dari situ kita lihat Pak Randy gimana nanti ngasih resumenya, masuk akal atau enggak. Di dalam resume itu nanti dibikin, kan kita lihat. Nah, sampai detik ini belum dikirim sih. Jujur saya masih bingung gitu ya, Mbak, karena saya pikir akan singkat prosesnya, gitu, akan singkat. Tapi ternyata kan tadi prosesnya cukup panjang ya, tadi nunggunya lama kan. Iya gitu. Jadi kalau dibilang masih bingung, ya saya masih, kalau tanya perasaan saya masih bingung. Jauh ini prosesnya kita nunggu resume dari pihak kuasa hukum, Bang Riki Susanto dan tim. Resumenya itu apa-apa aja nanti kita akan lihat dulu, nanti baru itu kan salah satu syarat daripada mediasi. Jadi dia buat dulu apa aja yang mau dia janjikan, apa yang mau dia perbuat ke Bu Lady. Nanti kita lihat tuh resumenya, baru nanti kita pikirkan di tanggal 2 Agustus. Itu sih perkembangan pertama. Dua-duanya dipertemukan pastinya. Di situ Pak Randy juga menyampaikan segala permintaan maaf dan juga menyampaikan juga permintaan untuk 2 minggu ini penundaan mediasi, sedangkan Bu Lady awalnya sudah menolak. Tapi majelis hakim mediator itu menyampaikan ya udah dikabulkan dulu permintaan itu, akhirnya kita tunda sampai 2 Agustus, 2 minggu. Justru ini kesempatan buat Pak Randy ya. Kalau dari kami, dari Bu Lady memang awalnya pengen langsung deadlock saja. Berbagai usaha sudah ditempuh oleh Randy. Tidak lain hal itu dilakukan untuk mempertahankan biduk rumah tangganya yang kini di ujung tanduk. Selain usahanya di pengadilan yang pekan depan sidang mediasi kedua akan digelar, Randy juga berjuang di luar pengadilan. Misalnya saja, menghapus atau meniban tato wajah Shahnaz yang memenuhi sebagian punggungnya. Meski berdarah-darah dan menahan rasa sakit yang tak terperikan, Randy tampak bersungguh-sungguh saat menghapus wajah Shahnaz di punggungnya. Apa lagi sama Om Hendrik lagi ditato, nangis dia ya, nyariin saya. Nggak, itu nggak termasuk syarat untuk rujuk untuk menghapus tato, nggak termasuk itu posisinya. Karena itu lazim dan wajar ya harus dilakukan Pak Randy ya. Ya nggak mungkin kan kalau ada, tetap ada itu tatonya kan ya. Sedang proses, saya lagi kemarin udah konsultasi sama salah satu tato artisnya juga. Kalau hapus kan agak lama ya, pakai laser itu berbulan-bulan, karena kan ada beberapa tahapan. Solusinya buat saya ya ditimpa. Tahu bagian mana ya? Pasti ya bagian muka. Iya. Nanti saya bakal kasih tahu teman-teman juga kok. Yang pasti secepatnya sebelum terlambat lah buat saya ngebuktiin ke Lady kalau saya ini serius, saya mau bertanggung jawab, saya mau nembus kesalahan saya ke dia. Waduh, kan tadi udah dijawab, ditimpa bukan dihapus. Kalau dihapus pakai laser kebakar. Sampai sekarang nggak ada interaksi dari pihak oknum S itu, dari Bu Lady menghubungi atau dihubungi, tidak ada. Jadi sama sekali kita nggak ada membuka juga, ruang juga enggak. Pada intinya oknum tersebut kan sudah pernah minta maaf. Dahulu kala itu udah pernah diminta maaf. Jadi saya rasa sih ya nggak perlu lagi ini ya kita cari-cari lah. Karena yang lebih fokus ke bagaimana kondisi Bu Lady menyiapkan diri nanti 2 Agustus itu bagaimana. Itu sih.
Perceraian Lady dan Randy sepertinya tinggal menunggu waktu. Meski palu belum diketuk oleh hakim pengadilan yang menangani proses perceraian keduanya, nyatanya kini Lady dan Randy sudah tidak tinggal serumah. Lady bahkan sudah mengajak ketiga anaknya meninggalkan Randy seorang diri. Namun yang menarik, Lady tidak memisahkan hubungan anak dengan ayah. Hal itu dibuktikan Lady dengan tetap mengizinkan Randy bertemu dan bercengkrama dengan anak-anaknya kapanpun Randy mau. Kalau sampai saat ini posisinya baru saya sampaikan tidak satu rumah. Gitu. Tapi Pak Randy bebas untuk bertemu anak, ngajak jalan dan segala macam karena itu dampak yang harus diperhitungkan untuk anak. Jadi tetap bisa jalan-jalan sama anak. Kalau ada harta gondok ini kita sepakati itu untuk anak semuanya. Ya, kalau orang minta maaf sama kita itu urusannya dia sama Tuhan ya. Tapi kalau banyak yang tanya sama saya, pihak sana minta maaf nggak secara internal sama saya? Tidak ya? Ya, tidak ada sampai saat ini. Berarti tidak ada permintaan maaf ya Dari pihak sana ya? Dikasih kesempatan sama Lady. Ya karena kan ini kan kalau teman-teman media tahu kan udah kayaknya mustahil ya untuk rujuk dengan kesalahannya kayak gini. Tapi intinya yang pengen saya sampaikan sih ke Lady cuma saya pengen bertanggung jawab, pengen mau membayar semua kesalahan saya ke Lady. Saya tahu dia kecewa banget, hancur banget, dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Dan saya juga nggak mau anak-anak saya juga jadi hancur karena keluarganya kepecah. Jika Randy dan Lady sudah hampir dipastikan bercerai, namun tidak dengan Shahnaz dan JJ. Meski Shahnaz juga tersorot dan namanya ramai menjadi perbincangan banyak orang atas tindakannya yang berselingkuh dengan Randy, JJ sebagai suaminya tampak tetap kalem. Sampai dengan hari ini, drummer band Govinda itu memilih merangkul istrinya ketimbang memukul, meskipun sang istri telah menusuknya dari belakang. Lantas seperti apa tanggapan Dery Sulaiman selaku pendakwah atas tindakan seorang istri yang telah berselingkuh dengan pria lain? Tentu perselingkuhan tidak dibenarkan dilakukan oleh istri atau suami, ya. Dan jangankan berselingkuh ya, ketahuan umpama suami tidak sholat namanya atau istri tidak sholat, itu bisa menjadi alasan untuk seorang istri minta cerai ataupun suami menceraikan, bisa. Cuman apabila istri tadi menyesali perselingkuhan itu, dia khilaf, dia bertaubat, dia minta maaf, kemudian mereka bikin agreement perjanjian, mungkin dengan memaafkan dia dengan alasan mendidik itu lebih baik daripada menceraikan. Mungkin dengan menceraikan mudarat lebih banyak. Ya, cuman persoalan hari ini kan perselingkuhan ini kan viral. Satu dunia orang tahu kan. Nah, makanya ini aib ini semestinya jangan dibongkar ya, jangan sampai dibawa ke publis kalau memang masih cinta gitu. Harus sih enggak ya, ada pilihan yang diberikan oleh ulama. Ada yang memaafkan, kemudian menutupi aib dan kemudian saling memperbaiki diri. Kemudian ada yang memang sudah tidak bisa memaafkan dan dia menceraikan, itu sah saja, boleh-boleh saja. Ya hukumnya jelas, bercerai itu kan halal. Meskipun tidak berselingkuh pun orang boleh bercerai. Kalau memang dirasakan tidak nyaman lagi, apalagi sudah ketahuan perempuannya mengaku aku mencintai dia, ataupun lakinya mengatakan aku mencintai dia, aku tidak mencintai kamu, aku mencintai dia, maka itu cukup untuk menjadi materi alasan untuk mengajukan gugatan cerai dimanapun. Nah, jadi kalau seandainya pernikahan itu sudah saling mengkhianati, ya aku rasa tidak perlu sedih sih kehilangan seorang pengkhianat nih. Contohnya kalian nih, siapapun, saya tidak bicara nama di sini ya, saya tidak bicara khusus tentang artis-artis yang bermasalah sekarang ini. Semua orang pasti punya masalah rumah tangganya kan. Jadi kalau kalian dikhianati oleh orang yang kalian cintai, kalian nggak perlu terlalu bersedih, santai saja, karena kalian tidak kehilangan apa-apa, kalian cuma kehilangan seorang pengkhianat saja, sementara dia yang kehilangan orang yang mencintai dia. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.